Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian, pemirsa TDA TV yang saya banggakan? Pada kesempatan ini kembali bersama dengan saya Salim Suharis untuk membahas tentang efisiensi dalam operasional. Kali ini kita sudah sampai pada sesi ke-10. Kita akan bicara tentang dashboard, alat kontrol yang kita siapkan untuk mengendalikan aktivitas bisnis kita yang berpotensi menghadirkan biaya. Rekan-rekan sekalian, dalam aktivitas kita memanfaatkan GPS information, ya, kita ingin berangkat dari Surabaya lalu ingin menuju sebuah kota, katakanlah Semarang misalnya. Lalu kita kemudian menentukan titik yang akan kita tuju dan kemudian sistem GPS tersebut langsung akan menginformasikan estimasi kita akan sampai di mana. Termasuk kita juga sudah diberitahu akan melalui rute-rute yang mana. Nah, sebagai contoh misalnya, saya dari Surabaya mau ke Semarang. Di situ disebutkan posisi keberangkatannya harus melalui rute mana dan kemudian estimasi sampainya misalnya 6 jam. Nah, katakanlah saya berangkat dari jam 12 siang untuk berharap sampai di Semarang jam 6 sore sesuai dengan estimasi yang sudah ditentukan. Di situ dalam perjalanan dari kilometer ke kilometer saya akan memangkas waktu tempuh yang tadinya 6 jam akhirnya lambat laun menjadi berkurang. Namun estimasi sampainya tetap tidak berubah, yaitu tetap jam 6 sore. Nah, apabila saya mengendarai lebih cepat daripada yang direkomendasikan, maka estimasi sampainya akan menjadi lebih cepat juga. Artinya, bisa jadi yang tadinya jam 6 sore baru sampai, maka dengan kecepatan yang saya tambah, akan menyebabkan estimasi sampainya menjadi jam 5:50. Saya pacu lagi kendaraan, maka akan menyebabkan waktu estimasi sampainya lebih cepat lagi, yaitu jam 5:40. Nah, di saat itu kemudian saya berhenti. Ketika saya berhenti, maka akan menyebabkan waktu sampai juga menjadi terhambat. Bisa jadi bahkan akhirnya menjadi jam 6:10. Misalnya berhenti di pom bensin atau berhenti di minimarket atau di tempat ibadah untuk menjalankan ibadah. Nah, hal yang sama juga terjadi pada bisnis yang kita jalankan. Kalau kita tidak memiliki dashboard untuk mengetahui apakah aktivitas bisnis kita sudah mampu mengarahkan pada angka yang sudah kita prediksi, angka yang sudah kita proyeksikan, maka hal ini akan menyebabkan potensi loss control pada aktivitas kita. Karena apa yang kita lakukan seringkali sifatnya adalah sedikit demi sedikit, tidak terasa. Namun hal tersebut ketika terakumulasi maka akan berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target, terlalu besarnya beban biaya dibandingkan dengan proyeksi dari anggaran yang sudah disiapkan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita menjalankan bisnis tanpa adanya dashboard yang mampu menunjukkan informasi tersebut. Nah, oleh karena itu, maka terkait dalam upaya melakukan efisiensi biaya ini, saya menyarankan
rekan-rekan mempersiapkan atau menghadirkan sebuah dashboard. Dashboard yang dapat memantau dan mengukur sudah seberapa besar biaya yang sudah kita hadirkan, beban biaya yang sudah terjadi. Hal ini dapat kita bandingkan pada beberapa alternatif pembanding. Contohnya, antara biaya yang kita proyeksikan dengan biaya yang sudah terlaksana. Misalnya kita memproyeksikan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas operasional adalah sebesar 10 juta dalam 1 bulan, maka tentu saja dalam 10 hari harusnya biaya yang keluar adalah sekitar 3 juta sekian. Dalam waktu 15 hari harusnya yang keluar adalah 5 juta sekian. Apabila dalam waktu 3 hari ternyata nilainya melebihi dari 1 juta, itu menandakan adanya over budget dari yang seharusnya. Tentu kalau kita tidak mengukur itu dan menjadikan itu sebagai dashboard yang dapat dipantau, maka kita seringkali abai, kita seringkali lalai, sehingga pada hari-hari berikutnya akan tetap melakukan tindakan yang sama, sehingga baru pada hari ke-6 bisa jadi sudah mengeluarkan 3 juta, padahal harusnya 2 juta. Pada hari ke-9 kita sudah mengeluarkan 5 juta, padahal harusnya masih 3 juta. Hal ini dikarenakan kita seringkali tidak menyadari apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya merupakan kegiatan yang sedikit demi sedikit tapi menghadirkan akumulasi. Nah, akhirnya begitu hari sudah mencapai hari ke-20, kita kaget, kok budgetnya sudah habis ya, kok sudah habis, kok beban biaya tersebut sudah mencapai 10 juta, padahal baru hari ke-20, masih ada 10 hari ke depan yang harus kita jalani. Nah, rekan-rekan sekalian, hal ini dapat terjadi karena proses capaian sesuatu itu sifatnya dimulai dari yang kecil-kecil tadi. Kita dapat mengukur, mengontrol, memperhatikan aktivitas hari pertama untuk menjaga agar apa yang terjadi setelah 30 hari itu dapat terkontrol dengan baik. Kalau kita mengabaikan kontrol pada hari pertama, pada hari kedua, maka bisa jadi kita akan keteteran ketika harus mengatasi hal tersebut pada hari ke-20 ke atas. Ingat, sesuatu yang terjadi secara akumulatif dalam 1 bulan itu seringkali dilakukan tidak terasa dari hari ke hari. Tahu-tahu sudah terjadi over budget. Nah, tentu kita dapat membuat dashboard seperti atau dengan model yang kita inginkan. Bentuknya bebas. Bisa seperti contoh pada gambar yang dapat rekan-rekan perhatikan berikut ini. Atau bisa juga dengan model yang seperti ini. Atau bahkan modelnya hanya seperti ini. Nah, artinya saya tidak memaksa atau tidak memberikan harus bentuknya seperti 3 contoh tadi, tapi ini hanya sebagai gambaran. Intinya, dengan dashboard yang kita buat, kita dapat mengetahui progres kita sedang ada di mana, kita sedang berada pada hari keberapa. Dan apabila capaian kita lebih rendah daripada seharusnya, maka kita dapat melakukan akselerasi untuk supaya dapat mengejar ketertinggalan. Baik, rekan-rekan sekalian, silahkan kita atur dashboard kita sedemikian rupa, hadirkan progres munculnya biaya dari waktu ke waktu, bandingkan biaya yang direncanakan dengan biaya yang sudah terlaksana, bandingkan antara pendapatan yang dicapai dengan biaya yang sudah terwujud,
maka kita akan lebih mudah mengontrol bisnis yang kita jalankan. Rekan-rekan sekalian, demikian sesi 10 kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan tetap ikuti serangkaian materi efisiensi dalam operasional. Kita akan berjumpa lagi pada sesi ke-11 di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di saat inilah tindakan yang kita lakukan bisa dalam bentuk melakukan supervisi. Kita amati bagaimana cara kerja tim kita. Kita amati bagaimana tindakan yang dilakukan selama mereka menjalankan tugasnya.